Nah, jadi hal ini nggak perlu dilakuin lagi ya buat sobat Arista semua. Jadi geber-geber terus habis itu langsung matiin mesin. Justru hal itu bakal berdampak buruk buat mesin mobil kalian. Karena halo sobat Arista, balik lagi nih sama gue Bagas. Nah, kalian udah nonton belum sih video sebelumnya, yaitu cara parkir paralel? Kalau belum nonton, silahkan tonton dulu di sini. Nah, ngelanjutin video yang kemarin, pastinya abis parkir paralel, kalian pasti turun dari mobil dan matiin mesin mobil. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu tips bagaimana cara matiin mesin mobil yang baik dan benar. Sebenarnya tips ini sih sepele ya, karena matiin mesin mobil doang ya harusnya tinggal matiin gitu, terus mati gitu mobil kalian. Nah, itu sebenarnya ada hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum mematikan mesin mobil demi mempengaruhi usia mesin mobil kalian. Nah, gimana sih caranya dan hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam mematikan mesin mobil? Simak tipsnya berikut ini. Oke sobat Arista, sekarang gue ada di dalam mobilnya nih. Mobil yang kita pakai kali ini adalah Mitsubishi Pajero Sport. Sekarang mobilnya masih keadaan menyala ya. Nah, Pajero Sport ini kebetulan sudah ada engine start stop. Nah, yang pertama diperhatikan, hal penting adalah kebiasaan nginjak pedal gas, terus geber-geber mesinnya sebelum matikan mesin. Nih, jadi kalian geber-geber gitu kan, terus matiin langsung mobilnya gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, jadi hal ini nggak perlu dilakuin lagi ya buat sobat Arista semua. Jadi geber-geber terus habis itu langsung matiin mesin. Justru hal itu bakal berdampak buruk buat mesin mobil kalian. Karena saat mesin berputar, aki mobil itu akan terisi penuh. Dan kalau digeber mesinnya membutuhkan pelumasan yang lebih lagi untuk ngimbangin putaran mesin yang tinggi. Nah, kalau proses ini mesin tiba-tiba mati, maka volume pelumasan akan berkurang drastis. Jika kebiasaan ini masih sering dilakuin, berpotensi mesin akan mengalami kerusakan. Nah, yang kedua, pastiin kalau habis parkir terus mau keluar dari mobil, itu biasakan posisi tuasnya itu berada di posisi P ya, kalau misalnya mobil matic. Kalau mobil manual ya harus berada di posisi N, yaitu netral. Matic artinya P ini parkir pasti. Oke, kenapa seperti itu? Karena jika kalian mau masuk lagi ke mobil, mengendari mobil, terus kalian pencet starter nih. Nah, kemudian tiba-tiba masih ada di D tuasnya, tuas transmisinya, otomatis pasti bakal langsung lompat tuh mobilnya, melambung jauh terbang tinggi ke awan, ya nggak? Kan nggak lucu kalau kayak gitu. Ntar bisa-bisa nabrak tembok yang depan, apalagi orang. Wah, kacau juga ya kan. Nah, terus bahkan kalau pada mobil matic nih, tuas yang tidak terpasang di P akan menyulitkan mencabut kunci dari slot. Nah, kalau transmisi pada posisi yang tepat, jadi mobil gampang dihidupinnya. Apalagi kalau misalnya di P atau enggak di matic ya, P. Kalau manual ya di N, netral. Jadi aman. Contohnya bisa kita di sini, ini mesinnya udah mati dan posisi tuas transmisi ada di P. Langsung aja kita nyalain. Kita injek dulu remnya. Setelah itu pencet tombol engine start stop. Nah, jadi nggak lompat, aman, nggak gitu. Tips yang ketiga, kalian harus matiin AC dulu sebelum matiin mesin mobil. Sebenarnya sih ya kalau misalnya langsung matiin mesin mobil tanpa harus matiin AC nggak apa-apa juga sih. Tapi kendalanya kalau misalnya kalian kan AC-nya nih nyala nih, masih nyala, tapi mesinnya udah mati. Pas kalian mau nyalain lagi nih mesinnya, otomatis itu AC bakalan ikut langsung nyala, ya kan?
Nah, di situ beban aki juga sangat amat berat. Tips yang terakhir, jangan lupa nih buat matiin kelistrikan mobil. Apa aja sih kelistrikan mobil itu? Yang pertama ada lampu utama. Nih, kalau misalnya dia masih nyala lampunya ya kita matiin dulu, apalagi kalau malam hari. Terus abis itu ada lampu baca. Misalnya kalau nyala ya kita matiin dulu. Ya, kelistrikan seperti ini harus kita perhatiin juga sebelum matiin mesin mobil. Terus juga ada audio seperti radio. Kalau misalnya masih nyala ya kita matiin dulu ya, agar beban aki tidak terlalu berat saat mobil dinyalakan kembali. Terus juga karena ini kan ada sunroof, nah jangan lupa buat tutup sunroof ya. Kalau misalnya kalian garasi mobil kalian kayak gini, kalau lagi ada di parkiran kayak gini ya, otomatis kalau sunroofnya masih kebuka ya hujan, wah itu kacau sih, bahaya banget, bisa kebanjiran nih mobil gitu kan. Oke, kalau kalian mematikan kelistrikan sebelum mematikan mesin mobil, itu juga mencegah aki soak, terus juga mencegah terjadinya korsleting listrik pada mobil. Jadi seperti itu dia tips bagaimana cara mematikan mobil yang benar. Ini harus diperhatikan banget ya, supaya mobil kalian tuh mesinnya awet, terus juga akinya juga awet. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.